Dalam beberapa bulan terakhir, peta konflik di Ukraina kembali mengalami perubahan. Pasukan Rusia dilaporkan mulai memperluas wilayah kendali mereka secara bertahap, terutama di sektor selatan dan timur Ukraina. Perluasan ini tidak selalu terjadi lewat perebutan kota besar. Sebaliknya, banyak perubahan justru terjadi di desa-desa kecil yang jarang dikenal publik, namun memiliki nilai strategis dalam perang yang sedang berlangsung. Salah satunya adalah Novoboykovskoye, sebuah permukiman kecil di wilayah Zaporizhia. Namanya mungkin terdengar asing, tetapi pergerakan militer di wilayah ini mencerminkan pola yang lebih luas. Tekanan bertahap, penguasaan titik-titik kunci, dan upaya membentuk kendali wilayah yang lebih dalam. Dari sinilah cerita ini dimulai. Tentang bagaimana Rusia memperluas pengaruh militernya, bagaimana medan perang berubah secara perlahan, dan bagaimana semua itu berdampak langsung pada warga sipil yang hidup di tengah konflik. Novoboykovskoye adalah sebuah permukiman kecil di wilayah Zaporizhia, Ukraina, bagian selatan. Wilayah ini sejak lama berada dekat dengan garis depan konflik Rusia-Ukraina, terutama setelah pertempuran di selatan semakin intens sepanjang 2024 hingga 2025. Pada awal 2026, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengambil alih Novoboykovskoye, menyebutnya sebagai pembebasan. Seperti banyak klaim lain dalam perang ini, informasi tersebut terutama datang dari sumber resmi Rusia, sementara konfirmasi independen sangat terbatas. Namun, terlepas dari perdebatan istilah dan narasi, satu hal jelas, Novoboykovskoye kini menjadi bagian dari zona konflik aktif dan bukan lagi desa yang aman bagi penduduknya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Rusia mengirim ratusan atau ribuan pasukan untuk merebut wilayah ini? Jawabannya tidak pernah dijelaskan secara rinci. Laporan resmi Rusia hanya menyebut keterlibatan unit dari Battle Group Dnepr tanpa angka pasti. Ini bukan hal baru. Dalam konflik modern, jumlah pasukan jarang diumumkan secara terbuka, terutama untuk operasi skala lokal. Yang lebih penting bagi militer bukan jumlah, tetapi efektivitas unit, artileri, dan dukungan udara. Dengan kata lain, penguasaan Novoboykovskoye kemungkinan bukan hasil serangan besar-besaran, melainkan tekanan bertahap yang memaksa pasukan Ukraina mundur dari posisi tersebut. Untuk memahami mengapa desa kecil seperti ini penting, kita perlu melihat tujuan strategis Rusia. Target Rusia bukan sekadar menguasai satu desa. Tujuan utamanya mencakup beberapa hal. Pertama, memperluas kontrol di wilayah Zaporizhia. Wilayah ini dianggap strategis karena menjadi penghubung antara Donbas dan Crimea. Kedua, memotong jalur logistik Ukraina. Desa-desa kecil sering berada dekat jalur suplai, jalan penghubung, atau titik pertahanan berlapis. Ketiga, menciptakan zona penyangga. Dengan mendorong garis depan lebih jauh, Rusia berusaha mengurangi tekanan serangan balik Ukraina. Dan keempat, yang sering luput dibahas adalah posisi tawar politik. Setiap wilayah yang dikuasai bisa menjadi kartu negosiasi dalam pembicaraan di masa depan. Dalam konteks ini, Novoboykovskoye bukan tujuan akhir, melainkan langkah kecil dalam strategi jangka panjang. Di balik pergerakan pasukan dan perubahan garis depan, ada realitas lain yang jarang terlihat di peta perang. Realitas itu adalah kehidupan warga sipil yang tinggal di sekitar wilayah konflik seperti Zaporizhia. Bagi mereka, perang tidak selalu datang dalam bentuk pertempuran besar. Seringkali, perang hadir lewat suara dentuman di kejauhan, getaran tanah, dan ketidakpastian yang terus menghantui setiap hari. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung perlahan berubah menjadi ruang yang tidak lagi aman. Di banyak desa,
termasuk wilayah di sekitar Novoboykovskoye. Kehidupan berjalan dalam kondisi serba terbatas. Sekolah berhenti beroperasi, layanan kesehatan terganggu, dan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi semakin sulit. Sebagian warga memilih bertahan karena tidak punya pilihan lain, sementara yang lain terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang seadanya. Sepanjang 2025, laporan internasional mencatat peningkatan tajam jumlah korban sipil. Banyak dari mereka bukan berada tepat di garis depan, melainkan di daerah yang terus-menerus terkena dampak serangan jarak jauh. Kondisi ini semakin parah saat musim dingin. Serangan terhadap infrastruktur energi menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, termasuk di Zaporizhia. Ratusan ribu rumah kehilangan akses pemanas saat suhu turun drastis. Bagi warga sipil, ini bukan sekadar gangguan, tetapi ancaman langsung terhadap keselamatan hidup, terutama bagi lansia dan anak-anak. Banyak keluarga terpaksa mengungsi bukan karena pertempuran langsung, melainkan karena tidak ada lagi listrik, air, atau pemanas. Jika kita menarik garis besar, penguasaan Novoboykovskoye menunjukkan bahwa perang ini masih bergerak, tetapi tidak cepat. Tidak ada kemenangan besar yang menentukan. Yang ada adalah pergeseran kecil, tekanan terus-menerus, dan biaya kemanusiaan yang semakin besar. Bagi militer, ini soal peta dan posisi. Bagi warga sipil, ini soal bertahan hidup dari hari ke hari. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.